Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Naura Rukmawati Rohma, Ayuda Rahmadani Aryawan, Dasinta Sukma Parameswari, Florencia Araya Habibillah, Isma Chandra Kirana Hapsari Rahayu, dan Safira Ruli Ardiana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang statistika. Pertama, ada tujuan. Tujuan dari pembelajaran statistika. Poin yang pertama, paham mengapa kita mempelajari statistika. Kita belajar statistika agar bisa mengolah data dengan baik dan memudahkan kita dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Poin yang kedua, menjelaskan yang dimaksud statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan data yang ada, sedangkan statistika inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan dari data sampel ke populasi. Poin yang ketiga, membedakan variabel kualitatif dan kuantitatif. Variabel kualitatif itu berupa kategori atau sifat, sedangkan variabel kuantitatif berupa angka atau jumlah. Poin yang keempat, menjelaskan perbedaan antara variabel diskrit dan kontinu. Variabel diskrit nilainya berupa bilangan bulat, seperti jumlah anak. Sedangkan variabel kontinu nilainya bisa desimal, seperti tinggi badan. Dan terakhir, membedakan tingkat pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal. Nominal itu kategori tanpa urutan, sedangkan ordinal kategori dengan urutan. Kalau interval, itu angka dengan jarak sama tapi tanpa nol mutlak, sedangkan rasio, angka dengan jarak sama dan ada nol mutlaknya. Selanjutnya, apa itu arti statistika? Statistika adalah ilmu pengumpulan, pengorganisasian, penyajian, analisis, dan penafsiran data numerik untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif. Artinya, statistika membantu kita mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat, sehingga keputusan yang diambil bisa lebih objektif dan berdasarkan fakta. Selanjutnya saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang slide siapa yang menggunakan statistik. Kita lihat siapa saja yang menggunakan statistik. Nah, statistik ini ternyata dipakai secara luas di berbagai bidang, misalnya di pemasaran untuk memahami konsumen, di akuntansi untuk laporan keuangan, di pengendalian mutu atau quality control untuk menjaga kualitas produk, serta di dunia olahraga untuk menganalisis performa atlet. Selain itu, statistik juga digunakan oleh dokter dan rumah sakit dalam penelitian medis, oleh pendidik dalam evaluasi pembelajaran, bahkan oleh politisi dalam survei opini publik. Artinya, statistik ini sangat penting dan bermanfaat hampir di semua aspek kehidupan kita. Next, ada jenis-jenis statistika. Di slide ini kita akan membahas dua jenis statistika, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah metode untuk mengorganisasi, meringkas, dan menyajikan data suatu fenomena secara informatif. Misalnya laporan jumlah masalah pada mesin cuci tertentu dalam satu periode. Sementara itu, statistika inferensial digunakan untuk membuat prediksi atau keputusan tentang populasi berdasarkan sampel. Contoh, mengambil rata-rata usia dari 100 mahasiswa lalu menarik kesimpulan untuk populasi mahasiswa secara keseluruhan. Jadi, perbedaannya, deskriptif hanya menggambarkan data apa adanya, sedangkan inferensial menarik kesimpulan dari sampel menuju populasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara populasi dan sampel. Yang pertama, populasi adalah sekumpulan dari semua individu, objek, atau pengukur yang menjadi objek penelitian, atau disebut dengan populasi adalah jumlah seluruh orang atau penduduk di suatu negara atau di suatu wilayah tertentu. Sedangkan sampel adalah bagian atau potongan dari populasi yang menjadi objek penelitian. Sampel juga bisa disebut sebagai
sebagian kecil dari objek penelitian yang dipilih oleh peneliti. Contoh dari PPT tersebut yaitu ada di lingkaran. Nah, yang di lingkaran warna abu-abu ini mengenai populasi, yaitu sekumpulan orang banyak, dan sampel berada di lingkaran warna hijau toska, yaitu bagian dari populasi yang mencakup hanya beberapa orang saja. Tip variabel dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama variabel kualitatif dan yang kedua variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif yaitu karakteristik yang diteliti bersifat non-numerik atau data deskripsi atau non-numerik yang menggambarkan kualitas. Contohnya seperti jenis kelamin, warna rambut, dan warna mata. Yang kedua, variabel kuantitatif yaitu data berbasis numerik atau disebut data numerik yang dapat diukur dan dihitung. Contohnya seperti berat badan, jumlah pajak, dan jumlah anak. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan klasifikasi variabel kuantitatif. Jadi, variabel kuantitatif dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Yang pertama, variabel diskrit yaitu variabel yang diperoleh dari hasil perhitungan dan memiliki nilai-nilai yang spesifik, terpisah, dan tidak dapat diambil nilai. Contohnya, jumlah mahasiswa dalam satu kelas. Yang kedua, ada variabel kontinu, yaitu variabel kontinu dapat diperoleh dari hasil pengukuran dan dapat mengambil nilai desimal yang tak terbatas dalam rentang nilai tertentu. Contohnya, tinggi siswa dalam sebuah kelas. Selanjutnya yaitu ada ringkasan tipe variabel. Yang pertama ada variabel kualitatif, contohnya merek laptop dan warna rambut. Yang kedua ada variabel kuantitatif yang dibagi menjadi dua, yaitu variabel diskrit dan kontinu. Ya, variabel diskrit ada seperti jumlah anak dalam keluarga, jumlah mobil yang dimiliki. Sedangkan variabel kuantitatif yang kontinu contohnya ada jumlah pajak dan tinggi siswa. Selanjutnya, dalam statistik dikenal 4 level pengukuran data yang membedakan bagaimana data dikategorikan, diurutkan, dan diolah. Yang pertama, tingkat nominal. Ini adalah pengelompokan data tanpa ada peringkat atau kedudukan. Contohnya jenis kelamin seperti laki-laki dan perempuan, atau nomor punggung seperti nomor punggung pemain bola. Angka di sini tidak menunjukkan besar kecil atau urutan, hanya sebagai penanda. Yang kedua, tingkat ordinal. Pada level ini data sudah memiliki urutan atau peringkat, tetapi ada perbedaan antara nilai data tidak ditentukan atau tidak bermakna. Misalnya urutan ranking kelas atau hasil survei kepuasan pelanggan. Seperti puas, cukup puas, atau tidak puas. Kita bisa tahu siapa yang lebih tinggi, tetapi tidak bisa mengukur berapa selisih kepuasannya. Yang ketiga yaitu tingkat interval. Level ini mirip dengan ordinal karena ada urutan, tetapi bedanya di interval kita bisa mengetahui jarak antar data dengan jelas. Hanya saja tidak ada titik nol yang mutlak. Contohnya suhu dalam Celcius. Selisih 10 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius jelas 10 derajat, tetapi 0 derajat tidak berarti atau tidak ada suhu. Yang keempat yaitu tingkat rasio. Ini adalah level paling lengkap. Data tidak hanya diurutkan dan dihitung selisihnya, tetapi juga memiliki 0 yang mutlak, sehingga perbandingan rasio bisa dilakukan. Misalnya perbedaan berat badan. 60 kg 2 kali lebih berat dari 30 kg, dan 0 kg berarti benar-benar tidak ada berat. Ringkasan karakteristik level pengukuran. Tingkat skala pengukuran dibagi menjadi 4. Yang pertama ada nominal, kedua ordinal, interval, dan juga rasio. Nominal, datanya hanya dapat diklasifikasi.
Angka hanya sebagai identitas dan tidak dapat dioperasikan. Contohnya seperti nomor punggung, merek produk, dan juga usia. Yang kedua ada ordinal. Datanya dapat diurutkan tetapi juga tidak dapat dioperasikan. Contohnya seperti ranking siswa pada kelas dan juga tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada skala interval, di mana perbedaan antara nilai memiliki arti atau makna, tetapi tidak memiliki titik nol mutlak. Contohnya seperti ukuran pakaian dan juga temperatur. Yang terakhir ada skala rasio, di mana memiliki nol mutlak, interval yang setara, dan juga memungkinkan untuk operasi matematis penuh seperti penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian dan pembagian. Contohnya seperti jarak ke suatu tempat, berat badan, pendapatan, dan juga jumlah barang. Demikian penjelasan yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dengan baik. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat memberi paham teman-teman mengenai apa itu statistika. Kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.